Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, akan menjelaskan tentang pembudayaan bela negara yang ada di sekitar lingkungan kita. Nama kelompok, pentingnya pembudayaan bela negara. Pendidikan bela negara ini menjadi penting karena sudah merupakan kebutuhan legal. Secara hukum, merujuk pada UUD 1945 pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 30 ayat 1 dan 2, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selain Undang-Undang 1945 dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pembudayaan bela negara di lingkungan kampus. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau kampus. Yang kedua, masuk sekolah dan kampus tepat waktu. Yang ketiga, memakai seragam bagi anak sekolah. Yang keempat, ikut berprestasi dan membanggakan sekolah. Yang kelima, belajar dan giat dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tidak melakukan kenakalan. Yang ketujuh, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Yang kedelapan, aktif dalam berorganisasi sekolah. Yang kesembilan, menghasilkan berbagai karya ilmiah. Yang kesepuluh, menghormati guru dan dosen. Selanjutnya yaitu pembudayaan bela negara di tempat kerja. Yang pertama, menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam lingkungan kantor. Yang kedua, membentuk tim kerja yang sadar hukum. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, kesadaran untuk menaati aturan dan tata tertib perusahaan. Yang kelima, menjaga fasilitas dan keamanan kantor secara bersama-sama. Yang keenam, membayar pajak tepat waktunya. Yang ketujuh, mengerjakan tugas sesuai deadline yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, membantu rekan kerja atau atasan yang mengalami kesusahan. Yang kesembilan, memberikan kritik dan saran kepada perusahaan. Yang kesepuluh, melakukan musyawarah untuk menetapkan kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembudayaan bela negara di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu menghormati orang tua, kakak, dan menyayangi adik. Yang kedua, ikut membantu pekerjaan anggota keluarga lain. 3. Menjaga komunikasi yang baik antar sesama anggota. 4. Mentaati seluruh peraturan yang dibuat oleh orang tua. 5. Merawat keluarga yang sakit. 6. Memenuhi permintaan orang tua. 7. Berlaku adil terhadap anggota keluarga. 8. Menghargai pendapat anggota keluarga. 9. Membayar pajak rumah dengan tepat waktu. Dan 10. Menafkahi keluarga. Selanjutnya adalah pembudayaan bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti sistem keamanan lingkungan atau biasa disebut Siskamling. 2. Ikut serta menanggulangi bencana alam. 3. Ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal. 4. Selalu berlaku jujur dan amanah. 5. Aktif bersosialisasi di tengah masyarakat. 6. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. 7. Tidak melanggar norma sosial. 8. Berpartisipasi langsung di bidang keamanan. 9. Partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Dan 10. Menolong orang yang sedang kesusahan. Adanya pembudayaan bela negara lainnya yaitu mempelajari sejarah perjuangan pahlawan, mempelajari budaya daerah, menjaga dan melestarikan lingkungan, memperkenalkan wisata lokal kepada dunia, menggunakan produk dalam negeri, membayar pajak tepat waktu, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menghindari golput ketika pemilu berlangsung, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, berprestasi untuk mengharumkan bangsa dan negara, berpartisipasi menjadi sukarelawan dalam kegiatan pemerintah, mengangkat potensi daerah tempat tinggal, mengikuti organisasi-organisasi kemanusiaan, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Manfaat pembudayaan bela negara yaitu ada membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan visi yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai
dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri ataupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, dan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 1 Ilmu Hukum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.